Haleluya. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Puji Tuhan. Hari ini saya akan membacakan firman Tuhan dari Kitab Amsal pasal 3 ayat 33. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema rumah yang diberkati. Rumah yang diberkati. Dikatakan di dalam Amsal 3 ayat 33 ini, kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik. Fasik di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tidak peduli terhadap perintah Tuhan. Dan orang yang tidak peduli terhadap perintah Tuhan pasti buruk kelakuannya. Orang yang tidak peduli kepada perintah Tuhan adalah orang yang jahat. Orang yang tidak peduli kepada perintah Tuhan adalah orang yang berdosa. Itulah orang fasik. Orang yang tidak peduli kepada perintah Tuhan. Orang yang buruk kelakuannya. Orang yang jahat. Orang yang berdosa. Di dalam rumah orang fasik ada kutuk Tuhan. Dengan kata lain bahwa orang-orang yang hidupnya fasik, orang-orang yang hidupnya di dalam kejahatan, orang-orang yang hidupnya di dalam dosa, maka seisi rumahnya berada di bawah kutuk Tuhan. Mungkin saja orang fasik memiliki rumah yang indah, rumah yang kokoh, rumah yang bagus, rumah yang megah seperti istana. Tetapi kutuk Tuhan ada di sana. Kutuk Tuhan ada di dalamnya. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sekalipun usaha mereka, usaha yang dilakukan oleh orang fasik, pekerjaan yang dikerjakan oleh orang berdosa mungkin berhasil, tetapi setiap berkat mereka akan menjadi kutuk. Tuhan membuat berkat-berkat mereka, Tuhan membuat keberhasilan mereka menjadi kutuk. Di dalam Maliaki pasal yang kedua ayat yang kedua dikatakan, jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu ini tidak memperhatikan. Jadi orang fasik, orang yang hidup di dalam kejahatan, orang yang hidup di dalam dosa, sekalipun usaha mereka, pekerjaan mereka berhasil, tetapi Tuhan membuat berkat-berkatnya menjadi kutuk. Berbeda dengan orang benar, tempat kediamannya diberkati Tuhan. Orang benar rumahnya diberkati Tuhan. Mungkin orang benar tidak memiliki rumah yang mewah. Rumahnya hanya sederhana. Bahkan mungkin rumahnya sebuah gubuk. Tetapi diberkati Tuhan. Ada berkat Tuhan di sana. Ada berkat Tuhan di rumah orang benar. Kata benar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti betul, sesuai dengan yang sesungguhnya, atau tidak salah. Itulah arti kata benar. Benar juga dapat dimaknai dengan adil. Orang benar itu orang yang adil.
Benar dapat dimaknai dengan jujur. Orang yang benar adalah orang yang jujur. Benar dapat dimaknai dengan lurus hati. Orang yang benar adalah orang yang lurus hati. Benar juga artinya tidak berbohong. Orang yang benar adalah orang yang tidak berbohong. Secara duniawi, orang benar adalah seorang yang jujur, seorang yang adil, seorang yang lurus hati, seorang yang tidak berbohong. Orang benar adalah orang yang betul sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Orang yang benar adalah orang yang tidak salah menurut ukuran dunia. Dalam konteks iman Kristen, orang benar adalah orang yang percaya, yang dibenarkan karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah orang benar. Orang benar adalah orang yang percaya, yang dibenarkan karena beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang benar adalah orang yang mengutamakan kejujuran, mengutamakan keadilan, mengutamakan kelurusan hati, dan tidak berbohong di hadapan Tuhan. Orang benar adalah orang yang lurus hatinya, orang yang lurus jalan perbuatannya, dan lurus jalan hidupnya di hadapan Tuhan. Orang benar diberkati Tuhan. Orang benar dipagari dengan anugerah Tuhan, seperti perisai yang melindungi. Di dalam Mazmur pasal 5 ayat 13, Mazmur pasal 5 ayat 13 dikatakan, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar. Ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Jadi Tuhanlah yang memberkati orang benar. Tuhan yang memagari, yang melindungi dengan anugerah Tuhan seperti perisai. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kutuk dan berkat Allah ada di dalam rumah berdasarkan penghuninya. Kutuk dan berkat Tuhan ada di atas rumah, di dalam rumah berdasarkan penghuninya. Apakah mereka orang fasik atau orang benar? Ketika seseorang hidup fasik, hidup di dalam kejahatan, hidup di dalam dosa, maka yang ada di rumahnya adalah kutuk Tuhan. Tetapi ketika seseorang hidup benar, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, hidup dengan jujur, hidup dengan adil, hidup dengan lurus hati, maka di dalam rumahnya ada berkat Tuhan. Jadi rumah yang diberkati adalah rumah orang yang benar. Tentunya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ingin rumah kita menjadi rumah yang diberkati Tuhan. Mari tetaplah menjadi orang benar, tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, dan hidup dalam kejujuran, hidup dalam keadilan, hidup dengan lurus hati. Maka rumah kita menjadi rumah yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersama-sama menghafalkan ayat yang sudah kita baca dalam Amsal 3 ayat 33. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Sekali lagi, Amsal 3 ayat 33. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, atau bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan maupun pemulihan dalam masalah keluarga, dapat mengirimkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dan anugerah-Mu. Kami menjadi umat-umat-Mu. Kami menjadi orang-orang yang percaya kepada Engkau. Kami menjadi orang yang dibenarkan. Kami menjadi orang benar Tuhan. Kami rindu, kami mau Tuhan, setiap rumah kami menjadi rumah yang diberkati oleh Engkau Tuhan. Tuhan mampukan kami, Tuhan pimpin kami untuk terus hidup benar, hidup dalam kejujuran, hidup dalam keadilan, hidup dengan lurus hati di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih memberkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya kami keluarga GPD El Shaddai Magelang selalu suka dekat pada Allah. Kiranya kami menaruh tempat perlindungan pada Tuhan Allah, supaya kami dapat menceritakan segala pekerjaan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.